Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita PKN kelas 8. Kita masih fokus di bab ketiga, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Silahkan dibuka halaman 54. Kita akan fokuskan pelajaran kita hari ini di materi tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dan beberapa materi yang lainnya. Para siswa dan siswi yang dicintai oleh Allah, mencintai tanah air merupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada setiap insan. Ada syair Arab berkata, "Nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal hubbu illa lil habibil awal. Kam manzilun wal ardu ya'lufuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzilin." Nakil fuadak, pindahkanlah hatimu, cintamu kemana saja engkau inginkan. Akan tetapi tidaklah cinta kecuali untuk kekasih yang pertama. Betapa banyak tempat tinggal dan tanah yang disukai, dicintai oleh seorang pemuda, akan tetapi kerinduannya yang sejati hanya untuk tempat tinggal pertamanya selamanya. Syair tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa setiap orang boleh mencintai tempat apapun, daerah apapun, menyukai destinasi apapun, akan tetapi hatinya tidak akan bisa dibohongi bahwa kerinduannya selalu kepada tanah kelahirannya, tempat pertamanya di mana ia tumbuh besar, hidup menjadi seorang manusia yang berharga. Olehnya, cinta tanah air itu merupakan fitrah, tidak bisa dipungkiri bagi siapa saja manusianya. Meskipun ia sudah merantau ke negeri orang, sudah berhijrah ke negeri yang jauh di mata, akan tetapi tetap kerinduannya akan selalu tersemat pada tanah airnya yang tercinta. Namun kita tidak pungkiri bahwa kecintaan terhadap tanah air ini juga bisa menghilang dan bisa terkikis sedikit demi sedikit. Banyak faktor yang menyebabkannya. Olehnya perlu kita memelihara dan merawat cinta kita terhadap tanah air kita. Di antara hal yang bisa memupuk rasa cinta terhadap tanah air adalah meningkatkan komitmen dan semangat kebangsaan. Komitmen dan semangat kebangsaan tidak akan bisa terwujud apabila kita tidak mengenal dengan baik tanah air kita. Olehnya, kenalilah tanah air kita agar kita semakin mencintainya.
Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Nah, salah satu cara mengenal tanah air kita yaitu dengan mengenal tujuan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa tujuan negara kita? Apa tujuan daripada berdirinya negara kita? Tujuan daripada negara kita sudah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara garis besar itulah tujuan negara Indonesia. Ya, ada 4 tujuan utamanya, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tujuan NKRI yang telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kemudian kita juga perlu mengenal fungsi daripada NKRI. Apa sebenarnya fungsi negara bagi masyarakatnya? Fungsi negara secara umum adalah melaksanakan fungsi pemerintahan, juga fungsi pertahanan, fungsi ketertiban, fungsi keadilan, dan fungsi kemakmuran. Itu fungsi negara secara umum. Adapun di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada 3 fungsi bagi negara kita yang memang mencakup daripada keseluruhan fungsi yang kita sebutkan sebelumnya. 3 fungsi tersebut adalah fungsi legislatif, yaitu yang berfungsi menyusun undang-undang, kemudian menyusun aturan-aturan, ya. Kemudian juga yang kedua fungsi eksekutif, yaitu fungsi pemerintahan yang memerintah. Adanya presiden, wakil presiden, para menteri, ini adalah bagian-bagian eksekutif. Dan yang ketiga fungsi yudikatif, yaitu fungsi penyelenggaraan keadilan. Ya, maka yudikatif ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan yang lainnya. Kemudian penting juga kita mengenal tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur suatu negara setidaknya ada 4, yaitu rakyat, wilayah, kemudian pemerintahan, serta pengakuan daripada dunia terhadap kedaulatan negara tersebut. Begitu pula NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, memiliki 4 unsur ini. Yang pertama yaitu rakyat, yang memang merupakan unsur terpenting dari suatu negara. Masa sih negara tidak ada rakyatnya? Itu namanya negara ketoprak humor, ya. Jadi di mana ada sebuah negara maka di sana terdapat rakyat, ya. Karena memang rakyat adalah unsur terpenting dari suatu
suatu negara. Dan rakyat itu adalah segenap orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Kemudian ada juga unsur wilayah. Ya. Wilayah yang kita maksud yaitu wilayah yang mencakup daratan juga lautan, yang kemarin atau di kelas sebelumnya telah kita bahas tentang masalah kemanunggalan antara wilayah darat dan laut bagi negeri kepulauan seperti negara Indonesia, gitu ya. Juga wilayah udara dan wilayah ekstrateritorial. Apa itu? Yaitu tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara, meskipun tempat itu tidak berada di wilayah atau tempat tersebut berada di wilayah negara lain. Misalnya kedutaan besar suatu negara, pangkalan militer suatu negara, ya, ada di atau bertempat di negara lain. Itu adalah wilayah ekstrateritorial mereka. Yang terakhir yaitu pengakuan negara lain. Sebagai contoh, negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun secara berangsur baru diakui oleh negara-negara lain. Misalnya negara kita diakui kemerdekaannya oleh Mesir, yang paling pertama mengakui kemerdekaan negara kita itu pada tanggal 10 Juni 1947. Baru berturut-turut negara lainnya seperti Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria, dan Burma mengikuti, yaitu ikut mengakui kemerdekaan kedaulatan daripada NKRI. Nah, para siswa sekalian, silakan kalian dalami kembali daripada materi ini, yaitu silakan tugas buat kalian membaca secara terperinci mulai dari halaman 54 sampai halaman 58 di bab ketiga ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.